Kristenisasi di Indonesia sudah dalam tanda kutip melanggar kesepakatan ya. Memahami ajaran agama itu, betul. khususnya di Islam ataupun di yang lain pun adalah harus dengan spirit ilmu. Saudara kita sudah pergi, kita baru menariknya gitu. Sedangkan selama ini kita kemana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M-Talk, Islamic Educate and Inspire. Bersama saya Nafa Rabaniah dan saya Nini Putri Zahra. Iya betul sekali, kali ini kita akan membahas tentang majalah Suara Muhammadiyah edisi terbaru yang berjudul Tablik, Evangelisme dan Konversi Agama di Indonesia. Judul kali ini teman-teman sangat kontroversial ya Teh. Kita sangat berhati-hati ya. Ya, betul sekali. Kita ini juga sudah bersama dua narasumber yang luar biasa tentunya ya Teh. Betul sekali, selalu luar biasa di M-Talk ini ya. Ada Bapak Ari Permadi M.Sos selaku dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, dan beliau juga ini adalah praktisi pers. Iya. Selanjutnya nih ada Pak Sofaat Rahmat Slamet M.Hum. Ya. Beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung tentunya Teh. Baik, untuk kali ini tuh kan temanya judulnya itu adalah Tablik, Evangelisme dan Konversi Agama di Indonesia. Betul ya Teh ya? Betul. Nah, langsung saja kali ya. Saya izin bertanya kepada Bapak mengenai topik majalah kali ini Pak ya. Adalah tablik, evangelisme dan konversi agama. Menurut pandangan Bapak sebagai praktisi pers, itu apa sih Pak? Ini makasih ya. Topik yang diangkat Suara Muhammadiyah kali ini memang topik yang seksi ya, tapi sekaligus sensitif. Ya, betul. Seksi karena di sana ada kontroversi, sementara sensitif karena menjadi bukan persoalan mudah untuk menghindari membahas topik ini tanpa nafas provokasi. Jadi kesan provokasi itu akan selalu terlihat ketika kita membahas topik-topik seperti ini, karena itu menjadi tidak mudah ya bagi Suara Muhammadiyah untuk meramu ini. Bisa saya bayangkan betapa sulitnya ini kru redaksi Suara Muhammadiyah memilih judul yang tidak membuat orang terprovokasi. Sulit sekali untuk membuat judul seperti itu, karena itu pilihan judulnya kemudian tablik, evangelisme dan konversi agama di Indonesia. Judulnya datar tapi tetap kesan provokasinya ada. Dan itu yang tentu saja harus berusaha untuk diredam, sehingga dari sisi judul seperti itu saya mau lihat ke isi di sini kecerdasan tim redaksi Suara Muhammadiyah saya kira dalam mengulas ini. Beliau mulai dengan kisah Pak Abdul Razak Fakhruddin, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah paling lama ya, dari tahun 68 sampai 95 kalau tidak salah ya, itu paling lama beliau memimpin. Dan Pak Ar itu terkenal dengan kesejukannya, dikenal sekali dengan kesejukannya, dengan kerendah hatiannya, sifatnya yang humoris dan disukai oleh banyak kalangan. Fragmen yang dipilih sebagai prolog dari liputan utama ini menurut saya bagus sekali. Fragmen reaksi Pak Ar ketika akan ada Paus Yohanes Paulus datang. Dia menyurati Paus Yohanes Paulus dan protes, betulnya itu protes bahwa Kristenisasi di Indonesia sudah dalam tanda kutip melanggar kesepakatan ya, dengan membujuk warga kita yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Dia tulis dalam bahasa Jawa Propo Injil, dikisahkan seperti itu, dan dimuat nih di surat kabar daerah waktu itu, Jogja Pos, dimuat dan dikomentari oleh
Pak siapa ya, Masya Allah, Pak Romo Mangun. Jadi itu kisah tentang Kali Code ya. Di Kali Code itu kan Romo Mangun tuh aktif di sana tuh. Beliau membina warga di sana. Itu sebetulnya warga pinggiran yang sudah mau digusur, tapi daerahnya dibina sekali oleh Romo. Sehingga banyak kemudian yang beralih agama karena tertarik oleh kepribadian Romo. Nah, Pak Ar menyikapi itu dengan sangat bagus. Jadi alih-alih beliau marah-marah karena ada kristenisasi di situ, tapi beliau malah memerintahkan warga perserikatan untuk datang ke sana nih, untuk membina anak-anak kecil, ikut bermain di sana, ikut ada di sana untuk membatasi itu. Dan Pak Ar sama Romo Mangun itu bersahabat. Jadi pilihannya masuk dari situ. Jadi memberikan gambaran bahwa tidak ada yang salah sebetulnya dalam kaitan dengan penyebarluasan apa yang diyakini, kebenaran yang diyakini. Tidak ada yang salah dengan agama Kristen. Itu tidak ada yang salah. Juga dengan agama Islam tidak ada yang salah. Yang keliru adalah ketika kita menyikapi itu dengan frontal. Iya, betul. Nah, jadi kisah-kisah itu membalut, memberikan frame. Jadi saat awal sudah memberikan frame bahwa kita membahas ini dengan kepala yang dingin. Bahwa ini sesuatu yang biasa, tapi harus kita. Jadi ini salah satu pintu masuk yang menurut saya dari sisi ini sangat bagus. Saya mau juga ulas sisi ini nih, covernya. Coba lihat covernya suara Muhammadiyah di situ, betul. Meskipun itu ada banyak lambang dan Islamnya di tengah. Bersatu ya, Pak. Betul. Dan semuanya sama besar. Meskipun topiknya sesungguhnya hanya ada dua nih, kristenisasi sebetulnya. Topiknya sebetulnya kristenisasi, tapi konversi itu bukan milik Kristen saja. Konversi bukan milik Islam saja, meskipun dua agama ini adalah dua agama yang paling agresif sebetulnya. Betul. Konversi agama sejak lama. Tapi konversi milik semuanya, milik semua agama, dan semua bisa seperti itu. Itu saya kira ini juga cover yang sudah dipikirkan matang, cover yang sebetulnya tidak membangkitkan tidak provokatif. Saya kira itu saya kira terkait ini. Berarti tanggapan Bapak mengenai suara Muhammadiyah ini sudah mengemasnya dengan baik, dengan sangat lembut menurut saya, Ya. dengan sangat lembut, karena ini topiknya berat ya. Iya, betul. Lumayan Tanpa kita baca. membeda-bedakan ya. Iya, Tanpa betul. membeda-bedakan. Ini kita apresiasi dulu kali ya buat Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, keren sekali. Tanpa memprovokasi, tapi ada unsur memprovokasi ya, gimana ya, Pak ya? Tapi tetap tajam. Iya, tetap tajam. Tajam. Tapi tidak provokatif. Iya. Tajam tapi tetap tidak provokatif. Itu susah sekali. Tidak menajamkan kepada satu sudut berarti Pak ya. Betul. Iya, tidak menyudutkan. Iya. Gitu. Tajam Tapi tidak tidak provokatif. menyudutkan. Iya. Betul. Mantap. Setajam apa ini? Silat. Oh, beda dong, beda acara. Oke, mungkin sekarang yang saya mau tanya nih ke Pak Syafaat sendiri. Di sini kan judulnya itu adalah tablik, evangelisme, dan konversi agama. Mungkin dari sudut pandang Bapak sendiri, tablik, evangelisme, dan konversi agama itu seperti apa sih? Kalau tadi kan sudah disinggung oleh Pak Arief, nah kalau menurut Bapak itu seperti apa? Oke, begini ya. Kalau dalam konteks yang tadi nyambung dengan Pak Arief ya, dalam konteks di tanah air kita memang ini sebuah keniscayaan. Negara kita lah negara kesatuan yang berbineka tunggal ika, dan itu sudah kesepakatan bersama membangun negeri ini seperti itu. Tentu saja di dalamnya ada keragaman, bukan sekedar suku, bangsa, tetapi juga ada keragaman beragama, seperti itu. Nah, ini menjadi menarik seperti tadi Pak Arief sampaikan ya. Di satu sisi memang demikianlah seperti itu ya. Nah, dalam pengertian tablik dan evangelisme ini dan kaitan dengan konversi agama di masyarakat kita ini mungkin ini muncul seperti ini, salah satunya kan melihat realitas sosial juga ya. Tadi apalagi dilihat fenomena di setting majalah ini, setting perjalanan di masa Pak Air ya di tahun 60-an itu, dinamika seperti itu juga yang dipotret. Nah, persoalan tablik dan ini dan evangelisme ini memang itulah keniscayaan dari dua penganut agama yang besar ya di tanah air kita,
Muslim dan Kristiani ya seperti itu. Sebagai agama yang misionaris ya tentu saja seperti ini. Tentu saja bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi standar yang disepakati bersama. Jadi saling menghormati perbedaan, toleransi, keberagaman. Nah, spirit itu yang harus dipegang, tetapi tetap meyakini keberagamaan, keyakinan masing-masing gitu. Ya jadi Muslim lah yang baik, jadi Kristiani yang baik, jadi agama yang lain pun, Hindu atau yang lain pun yang baik menurut keyakinannya masing-masing. Tentu saja dalam hal ini tanpa harus memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Jadi lebih pembinaan keluarga masyarakatnya masing-masing akan lebih rasionalnya seperti itu. Tentu saja kalau di Islam juga kan tidak boleh kita memaksakan keyakinan kepada orang lain, la ikraha fid-din ya, dan seterusnya ya di ayat seperti itu. Tapi kita punya fungsi atau tugas untuk menyampaikan saja, tabligh, menyampaikannya seperti tabligh. Artinya menyampaikan sesuatu orang mau ikut atau enggak tidak masalah. Tapi prinsipnya di agama Islam pun yang namanya tabligh atau dakwah itu seruan bukan ke ranah ibadah makhluk. Yang harus dilihat itu menariknya. Justru lebih banyak ayat-ayat muamalah, ayat-ayat sosial. Maka tampilan keberagaman berislam pun ya harus ditampilkan menjadi solusi bagi masyarakat. Nah, begitupun kalau di kalangan yang lain di luar Islam ya sama, mereka pun mungkin sama dalam memahami ajaran agama, mereka punya irisannya dengan sosial karena beragama itu tidak pribadi saja ibadah itu, tapi ada irisannya dengan pemberdayaan sosial dan sebagainya, aspek-aspek itu. Maka dari itu di irisan dengan sosialnya itu nanti ada titik temunya kan gitu. Tapi kalau itu diperuncing perbedaannya atau yang tadi itu malah itu jadi problemnya. Tapi yang lebih tepat itu bagaimana membuat irisan yang kesamaannya. Kalau dalam konteks Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada isi ukhuwah basyariyah gitu ya, dan ukhuwah watoniyah atau yang lainnya ya seperti itu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan spirit rahmatan lil alamin. Jadi bersaudara walaupun berbeda keyakinan agama formal gitu. Membahas tentang keyakinan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri nih, agama itu seperti apa sih Pak? Karena kan banyak nih orang-orang yang menilai bahwa agama itu adalah pilihan, sebuah pilihan hidup gitu ya Teh ya. Dan agama juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dipaksakan Pak ya, seperti yang sudah Bapak paparkan tadi. Betul. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, sependek yang saya pahami memang agama itu kan bagian dari sistem keyakinan yang ada di dalam setiap diri manusia. Ya itu, kalau kita ambil secara umum, semua orang itu pasti punya punya rasa keberagamaan. Buktinya apa? Orang yang sekalipun menyatakan diri tidak beragama atau ateis pun kalau mengalami sesuatu problem yang sangat itu, dia merasakan ada sesuatu, butuh dengan sesuatu, istilahnya apapun lah, butuh ketergantungan kepada pihak lain yang punya kekuatan gitu. Gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang beragama kan muncul ya istilahnya plus gitu ya, ya Allah atau oh my God dan seperti itu ya. Iya gitu. betul. Itu kan walaupun dia belum tentu pengamalan keagamaannya dalam ibadah ritualnya misalkan ajeg lah gitu bisa katakan seperti itu, belum tentu juga ya seperti itu, baik itu muslim atau apapun. Tapi ketika dalam kondisi terjepit, ada kesadaran jati diri dari dalam diri manusia itu merasa bahwa kita itu punya keterbatasan sebagai makhluk. Nah itulah bahwa setiap orang itu punya spirit kepada kekuatan sang maha lah gitu. Kalau di kita itu Allah ya seperti dan yang lainnya. Dan agama itu sendiri adalah bagian dari aturan yang untuk menuju kepada Tuhannya itu sendiri. Kira-kira seperti itu kalau yang saya pahami. Oke, Bapak, saya mau bertanya lagi nih pada Pak Arif nih. Kan judul majalah kali ini mengandung kontroversial Pak ya. Bukan mengandung lagi tapi sangat Pak ya. Nah, menurut Bapak tema ini patut gak sih Pak diangkat ke media, karena dalam pembahasannya tadi sudah Bapak paparkan bahwa tidak masalah pindah agama selama keyakinan kita memang yakin dan tidak dipaksakan oleh orang lain gitu Pak. Dan kalau patut itu seperti bagaimana sih Pak pengemasannya? Oke. Jadi pertama saya ingin menyebut bahwa media itu ada macam-macam ya, media itu macam-macam. Tapi
taruhlah kita bagi dua saja ya. Itu ada media yang terbit untuk umum, artinya dia pangsa pasarnya umum, kayak Pikiran Rakyat, Tribun, Kompas, Media Indonesia, itu media massa umum, yang tentu saja dia mendapatkan katakanlah revenue dari salah satunya penjualan medianya ya. Nah, tapi ada juga media intern. Saya kira Suara Muhammadiyah termasuk media intern. Salah satu media yang digunakan untuk juga tablik, untuk juga syiar, untuk juga berdakwah untuk kalangan sendiri gitu ya. Jadi pangsa pasarnya khusus. Jadi dari sisi bisnis ini tidak ada masalah sebetulnya mengemas ini ya. Nah, tapi kalau ini dikemas misalnya di media massa umum, saya kira unsur kontroversinya harus agak ditonjolin dikit nih. Nah, tapi kalau di Suara Muhammadiyah karena ini media dengan pangsa pasar yang khusus, yang sudah ada sebelumnya dan dibuat untuk tujuan memang menyuarakan sikap dan lain-lain dari perserikatan, saya kira ini tidak ada masalah dari sisi itu. Tapi sekali lagi karena ini juga bisa diakses oleh umum, maka tentu saja ada patron yang harus dijaga. Ini menyangkut sara, ya jelas ya, ini menyangkut urusan agama, jelas ya. Dan mengemas sesuatu yang menyangkut sara, saya kira harus hati-hati. Kita mengenal jurnalisme profetik ya, jadi bagaimana kita mencari, mengolah dan menyebarkan berita, menyebarkan informasi berdasarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kenabian. Ini saya kira bakal panjang kalau mengulas ke sana, tapi secara umum saya kira seperti itu kemasannya. Bahkan di media intern pun ini sulit sekali mengemas, karena tidak semua yang membaca itu sama pola pikirnya, tidak semua yang membaca itu sama backgroundnya, sama dasar keilmuannya, sehingga memberikan narasi yang bisa dipahami sama baiknya oleh semua kalangan, semua tingkatan ilmu, itu bukan persoalan yang mudah. Memberikan narasi yang bisa dipahami dengan sama baiknya, itu bukan persoalan mudah. Sehingga profesor, doktor, mahasiswa, pelajar ketika membaca liputan utama Suara Muhammadiyah ini, dia mendapat intisari saripati yang sama baiknya meskipun kedalamannya berbeda-beda gitu. Itu ya. Jadi saya kira seperti itu dari sisi redaksional. Jadi memang harus sangat berhati-hati ya Pak, karena kita tidak tahu bagaimana mereka membaca dan situasinya sedang seperti apa Pak ya. Betul, dan tidak mudah, memang harus dibedakan, dibedakan dakwah kepada eksternal dalam artian di luar Islam, dan dakwah untuk umat Islam itu harus dibedakan harus bedakan. Perlu strategi dan pendekatan yang berbeda, saya kira, yang masing-masing untuk dan memang saya ingin nyerempet sedikit, dan memang harus diakui bahwa mubalik di kita belum sepenuhnya siap menghadapi ini, dan ini menjadi pekerjaan rumah semua, saya kira. Untuk itu, kalau saya boleh menyerempet sedikit lebih dalam, saya kira Pak Safaat nanti yang bisa membahas itu. Kira itu. Berarti praktisi pers ini harus sangat membutuhkan ini Pak ya, jurnalistik profetik. Kalau ya. Jadi harus dengan hati yang bening gitu, memberikan kabar itu. Tidak emosional ya Pak ya. Betul. Supaya tidak menggiring opini yang lain. Betul. Luar biasa ya teman-teman. Tuh. Balik lagi ke Pak Syafaat. Mungkin balik lagi ke Pak Syafaat ya Pak ya. Di dalam majalah ini tuh membahas bahwa Willis itu menemukan sebab ya
sebab bahwa mereka yang berpindah keyakinan ini umumnya tuh dari komunitas abangan, betul ya Pak ya? Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa kulik lagi ya, komunitas abangan tuh komunitas apa, seperti apa gitu? Oke, terima kasih Teh. Iya, siap. Narasi atau diksi abangan itu muncul sebatas yang saya ketahui itu muncul dari tesisnya, hasil risetnya Lipetkill ya tentang santri, priayi dan abangan ya gitu ke risetnya di daerah Mojokunto ya di daerah Jawa Tengah ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang dimaksud abangan di sana adalah kalangan muslim yang bukan dari hasil didikan pesantren lah seperti itu. Artinya kalau santri itu lebih tanda petik lebih kental mungkin ya ke gitu ya spirit keberagamannya. Kalau abang itu relatif lebih umum lah. Jadi pembelajarannya bukan langsung dari dunia pesantren seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang digambarkan. Tapi apakah betul konversi agama seseorang itu beralih itu karena persoalan di segmen masyarakat abangan? Ya bisa saja ya mungkin itu bisa saja terjadi. Kalau itu terjadi di kalangan seperti itu mungkin karena yang tadi itu tadi di garisbawahi betapa pentingnya memahami ajaran agama itu khususnya di Islam ataupun di yang lain pun adalah harus dengan spirit ilmu, bukan taklid lah di Islam itu. Jadi keberagaman itu harus memang hasil pembelajaran, hasil perenungan belajar. Jadi bukan karena taklid buta ngikut-ikutan gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan justru bagi umat Islam kalau ada hal yang seperti itu. Jangan langsung menjustifikasi atau menyalahkan keluar juga, tapi jangan-jangan kita tidak membina umat atau tidak membina keluarga sendiri, terlalu abai, terlalu acuh. Sejauh ini bagaimana tentang pemahaman agama, baik ibadahnya ataupun hal-hal yang lain dalam pemahaman. Jangan-jangan belum tercerahkan karena kita sendiri abai gitu ya. Atau mungkin saja kan ada aspek yang lain, bukan sekedar itu, tapi bisa jadi kan persoalannya tidak satu aspek, bisa aspek sosial, aspek ekonomi dan yang lainnya kan yang menjadi motif orang berpindah seperti itu. Nah itu butuh riset tadi yang lebih dalam dan akurat supaya tidak asumsi yang generalisir lah gitu, seperti itu. Berarti Pak kan tadi katakan ya yang membawa itu komunitas abangan. Nah, semakin paham berarti semakin jauh. Berarti kita juga nih sahabat M-Talk harus semakin paham ya tentang agama agar semakin jauh dari hal-hal tersebut gitu ya Pak. Iya, jadi pada prinsipnya yang tadi itu bahwa keberagaman itu kalau saya boleh mengutip istilah di Islamnya Muhammadiyah ya, kebetulan itu di SM Kiai Ahmad Dahlan, ya Islam itu memang harus dipahami secara nalar rasional ilmiah. Bukan sekedar ikut-ikutan. Makanya di Muhammadiyah itu memberantas taklid buta dan kultus individu. Tapi harus dengan proses pembelajaran. Istilah Ahmad Dahlan itu beragama itu harus menggunakan memahami dengan akal hati yang suci. Karena memang ajaran agama khususnya Islam atau apalagi Al-Quran itu harus memang akan dicerna oleh orang-orang yang cerdas. Iya, betul. Nah itu jadi antara beribadah itu bukan karena ikut perasaan, bukan duga-menduga, tapi harus berdasarkan ilmu. Dari hati juga Pak ya? Ilmu dan iman ya Pak ya? Iya, jadi tipis kan itu antara ini baper gitu ya, bawa perasaan ini rasional atau memang ini nafsu kan gitu kan tipis itu. Nah itu bisa menjadi lebih objektif kalau kita dengan pendekatan ilmu. Itulah pentingnya itu. Jadi keberagaman harus seperti itu, harus dicari terus ditemukan dan digali terus. Jangan letih belajar gitu kan. Di Islam khususnya itu salah satu penjagaannya adalah hadisnya udah jelas diwajibkan mencari ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin minal mahdi ilal sepanjang ayat. Iya betul. Artinya keberislaman kita juga harus terus diintrospeksi, terus meningkat ya Pak. Dikaji lagi, jangan-jangan kita belum tepat dalam memahami itu. Gitu ya. Dan Islam lahir itu juga bukan untuk Islam, rahmatan lil alamin. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana berinteraksi dengan sesama muslim, sesama umat manusia yang beda agama, bahkan dengan alam pun kita harus
memberikan interaksi yang akhlak karimah gitu. Oke Pak, izin bertanya lagi Pak ya, kan saat ini evangelisme ini banyak dibungkusnya secara halus ya Pak, sudah tidak gontok-gontokan kalau menurut Pak Arif ya tadi. Nah, kan baik dari beliau tuh memberinya beasiswa, terus sembako ya pokoknya bujukannya ya, dengan secara halus itu ya. Bagaimana Pak? Nah, itu sih menurut Bapak bagaimana? Karena niat baik tapi konteksnya menjadi negatif Pak, karena bujukannya itu pindah agama, bukan karena memang tulus memberikan gitu loh Pak. Ya, ini pertanyaan yang ini nih. Jadi gini, kalau dalam pandangan saya ya, persoalan motivasi atau niat itu memang kita sulit ya untuk menilainya. Kita hanya melihat gejala lahiriah ya seperti itu. Jadi menyimpulkan dari gejala lahiriah. Tentu saja di satu sisi kita sebagai umat Islam harus mewaspadai hal demikian, karena memang bagian di sesama umat Islam ada konsep tawasobil haq, tawasobil sobiah di surat Al-Asyr itu. Jadi kita harus tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam dosa atau dalam menjerumuskan orang lain. Jadi harus ada kepedulian terhadap sesama. Di konsep Islam ada konteks berjamaah. Berjamaah kan bukan berjajar berbaris secara di masjid seperti itu saja. Kalau itu saya pahami sebagai berjamiyah, baru terorganisir, tapi harus seluruhnya dapat. Artinya ada kepedulian, seperti Kangjeng Rasul itu melihat si ini di mana nih, pojok di sini biasa jemaahnya, ini di sini, oh kenapa tidak ada, oh ternyata lagi sakit lagi apa, begitu pedulinya ya. Betapa beragama itu bukan sekedar ritual kepada Allah saja, tetapi dalam konteks sosial ya. Seperti itu, bahkan sampai rahmatan di alamin. Nah itu yang harus dipahami juga. Apalagi dengan pertanyaan yang tadi, lalu apa irisannya? Kalau orang lain atau di luar Islam melakukan seperti itu, tentu saja kan kalau dalam konteks bernegara di kita udah ada rambu-rambunya, ya ada rambu-rambunya yang jelas kita berbineka. Ada juga patokan aturan-aturan yang tidak boleh memaksakan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Tetapi punya kewajiban untuk membina warganya, keluarganya, itu tidak bisa punya hak juga untuk beribadah. Nah, tetapi itu menjadi kritik intern atau mungkin istilahnya harus introspeksi juga kita selaku umat Islam. Jangan-jangan kita juga abai terhadap saudara kita yang lain. Karena Islam tidak cukup yang tadi ritual. Istilah Kangjeng Sunan Gunung Jati itu kan titip ingsun titip tajuklan fakir miskin. Artinya beribadah itu harus berajik kepada Allah secara vertikal, ritual, tetapi juga konteks sosial. Artinya jangan sampai mengabaikan saudara kita yang sesama seagama, apalagi gitu ya. Perutnya kelaparan, terlantar. Loh, ketika ada orang lain yang mengajak, ya Allah, yang muslimnya kemana ya? Jangan sampai seperti itu. Artinya betul. Kita harus lebih duluan ring itunya. Kita harus menjaga itu. Jadi kita menjadi lebih fair gitu ya. Jangan sampai seperti seperti anak kecil gitu ya. Kalau istilahnya dalam konteks hubungan ya, dalam keluarga seperti itu, ketika mainannya direbut orang lain ini kan itu. Tetapi ketika ada itu diabaikan, diacuhkan oleh dirinya. Ketika ini orang lain marah-marah, jangan seperti itu. Tapi kita juga harus fair gitu. Itulah ke dalam dan keluar, bagaimana konteks hubungan keluarnya bagus, tapi di dalam pembinaannya yang harus kepedulian terhadap sesama. Kira-kira seperti itu. Saya boleh tambahkan sedikit. Boleh banget Pak. Agak lebih tajam ya, lebih tajam. Diasah lagi. Kembali lebih tajam gitu, kembali tajam lah gitu bahasan konversinya ini. Saya kira menyambung tadi penjelasan Pak Syafat dengan bujukan ya seperti itu ya. Kita tidak akan terbujuk nih, misalkan saya dibujuk beasiswa sementara saya nggak mau sekolah nih, bujukan juga akan mempan nih. Iya betul. Anda dibujuk sama katakanlah agar, sementara Anda nggak suka agar, Anda suka ubi misalkan, itu nggak akan mempan bujukannya. Apa artinya? Bahwa kita perlu lembaga terpadu yang menyusun monografi dakwah secara lebih komprehensif. Artinya begini, bahwa pengenalan kita terhadap medan dakwah, pengenalan kita terhadap peta dakwah, kita harus lebih terperinci. Dan itu yang saya kira sampai hari ini kita masih tertatih-tatih dibanding yang lain ya, ini menjadi masalah kita. Dan ini saya kira yang sebetulnya ingin diingatkan oleh suara Muhammadiyah nih,
kepada kita bahwa kita punya pekerjaan rumah yang besar. Katakanlah misalnya begini, ini kampus kita nih, seberapa komplit data kita tentang orang-orang di sekitar kampus kita. Berapa banyak yang Muhammadiyah, berapa banyak yang Islam abangan, berapa banyak yang Kristen Protestan, berapa banyak yang miskin, berapa pekerjaan mereka, apa saja kesulitan mereka. Kita pengenalan kita terhadap di lingkungan sendiri, itu yang disebut monografi dakwah, kecil tuh di lingkup kita. Itu yang harus kita lakukan, dan kita perlu lembaga terpadu untuk itu yang bisa dimanfaatkan oleh semua organisasi. Betul. Saya kira itu sedikit mulai jadi Oke, boleh. kita jadi terpantik teringatkan lagi oleh Pak Arif ya tadi. Betul, ini di Islam dan khususnya di Muhammadiyah ya, karena kita di lingkungan Muhammadiyah. Di tingkat wilayah pun saya sudahlah beberapa waktu yang lalu itu selalu mengingatkan yang tadi itu, bagaimana kita harus menyusun peta dakwah yang selalu update. Jadi peta dakwah, kalau dirujukan dari pusatnya kan udah jelas dari PP itu. Jadi ada dakwah GJDJ, gerakan dakwah, jemaah dakwah, artinya harus di lingkar-lingkar tertentu, dan juga kesininya itu ada dakwah yang bersifat istilahnya dakwah komunitas. Nah, sejauh ini Muhammadiyah harus melakukan refleksi dan evaluasi komunitas mana. Mungkin ada dakwah yang di pabrik, itu kan dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa pabrik, di petani, di mahasiswa, di lingkungan sekitar, itu yang harus dipetakan, termasuk yang tadi pemetaan keragaman, keberagaman, keragaman profesi dan sebagainya. Kan itu butuh sentuhan yang berbeda. Setiap segmen masyarakat itu, level masyarakat itu harus dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu pentingnya kecerdasan dakwah yang harus berbasis data, gitu ya. Sehingga nanti dakwahnya itu atau pembinaannya, kalau ke dalam itu pembinaannya akan lebih efektif dan efisien. Mungkin seperti itulah kira-kira. Iya, betul sekali. Dan setelah pembahasan dari Pak Syafaat, Pak Arif, itu ada catatan tersendiri buat kita teh. Kita tuh nggak boleh abai sama saudara kita sendiri. Betul. Ya, betul. Karena jangan sampai kayak tadi, jangan sampai ketika saudara kita sudah pergi, kita baru menariknya gitu. Sedangkan selama ini kita kemana gitu ya. Mungkin terus juga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia ya harus diperbaiki juga. Betul sekali. Mungkin satu lagi deh Pak. Ada ini nggak Pak? Ada closing statement mungkin ya. Pesan-pesan nih buat teman-teman M-Talk untuk bagaimana caranya kita tuh teguh dengan keimanan kita gitu Pak. Karena supaya nggak terprovokasi gitu ya dengan ajakan-ajakan gitu. Oke, jadi memang itu filosofisnya seperti kita dalam perjalanan, dalam beragama juga, seperti dalam perjalanan kita mau naik kendaraan roda 2 terutamanya. Jadi kalau kita tidak persiapan sarapan, tidak pakai berjaket, helm, pakai jaket yang berlapis, itu kemungkinan masuk angin ada ya. Karena nanti butuh kerokan seperti itu. Iya, betul. Nah, begitupun dalam keberagamaan adalah intinya bukan faktor dari eksternal atau dari luar, akan lebih penting adalah penguatan peneguhan diri internal dalam diri kita sendiri. Karena urusan keberagamaan atau agama itu sendiri, keyakinan itu adalah pada prinsipnya adalah balik ke diri kita masing-masing. Walaupun tentu saja ada efek aspek kehidupan sosial yang lainnya, tetapi yang menentukan keyakinan sendiri adalah pilihan kita pada akhirnya. Bahkan orang tua pun sesungguhnya tidak bisa memaksakan keberagaman. Kita lihat di Sirah Nabawiyah kan kira-kira seperti itu. Tidak pernah Rasul juga dalam sebuah riwayat itu ada salah sahabat yang sudah bertaslim menjadi pengikut Nabi, beriman, tetapi orang tuanya beragamanya masih sebagai kaum musyrikin, dan itu tidak dipaksa berpindah. Iya, betul. Artinya keberagaman itu jangan dipaksa, tapi harus berdasarkan kesadaran keilmuan. Karena kalau dengan kesadaran keilmuan maka akan relatif lebih kuat. Kalaupun kita mau melanglang buana ke Eropa, ke negeri manapun, kita tidak akan beralih agama loh. Kalau kita sudah meyakini bahwa yang diyakini itu adalah pilihan kita dan ini yang diyakini benar, seperti itu. Tapi kalau memang kita masih gamang karena memang itu belum kuat, ya risiko itu ada. Jadi jangan terlalu menyalahkan ke eksternal juga, tapi kita harus perkuat lah gitu. Jadi kalau kuat di dalamnya mah insya Allah mantul gitu. Betul seperti sekali. Angin, insya Allah lah mau masuk angin gitu. Mungkin dari Pak Arif sendiri bagaimana nih Pak? Ya, saya sih barangkali
kita harus lebih peduli ya pada lingkungan sekitar kita. Itu yang pertama menurut saya di era seperti ini. Yang kedua, barangkali kita harus selalu menunjukkan identitas keislaman kita dengan budi pekerti yang baik. Itu yang saya kira penting ya, dalam apapun masalahnya, budi pekerti yang baik yang ditunjukkan. Itu saya kira yang paling penting dalam dakwah kita hari-hari ini di tengah situasi yang agama ini ya. Itu saya kira. Ya, betul sekali. Baik, mungkin untuk pembahasan MTalk kali ini dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Syafaat dan Bapak Arif. Terima kasih banyak Bapak. Iya, betul sekali teman-teman. Closing statement kita kali ini, kalau kita nggak ada persiapan, kayak kita naik motor, kita bakal masuk angin ya. Jadi kalau kita nggak ada iman tertanam dalam hati, keyakinan tertanam dalam hati, kemudian juga kalau kata Pak Arif peduli dengan lingkungan, terus bagaimana identitas keislaman kita gitu, maka kita akan terombang-ambing ya, terombang-ambing gitu. Kalau kata ini mah, kalau kita naik perahu, kalau kita tidak mau tenggelam ya, kan air banyak, jangan biarkan air masuk ke dalam perahu karena itu akan menenggelamkannya gitu. Betul sekali. Banyak analoginya ya. Ya, betul. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya Anini Fitria Zahra. Saya Nafara Bania. Terima kasih. Nasra minallah wa fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.